Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok D8 dari jurusan Teknik Industri yang mengikuti mata kuliah Material Teknik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis fas bunga dari bahan dasar tanah liat. Anggota kelompok D8 terdiri dari Angelika Lintang Nalindra dengan MPM 61320010056. Kemudian Carlo Adibrata 61320011105, Jaya Chandra 61320011108, kemudian saya Daniel 61320011163, dan Virus Rafid Permana dengan MPM 2017610053. Dosen yang membimbing kami adalah Bapak Marihot Nenggolan, ST MTMS. Apa saja yang ada dalam video ini? Pertama-tama, yang pasti deskripsi produk tentang produk yang akan kami bahas, kemudian proses pembuatan produk, dan alasan pemilihan bahan baku tersebut sebagai bahan dasar pembuatan produk tersebut. Dan yang kami bahas saat ini adalah fas bunga. Di bagian deskripsi produk, etherware, sifat fisik tanah liat, kemudian pada proses pembuatan produk, proses pembentukan, proses pengeringan, proses pembakaran, dan proses pendinginan. Kemudian, alasan pemilihan tanah liat sebagai bahan dasar yaitu plastisitas, kemampuan membentuk, kekuatan kering, dan ketahanan panas. Bagian pertama yaitu deskripsi produk. Vas bunga. Vas bunga adalah sebuah wadah untuk meletakkan bunga yang umumnya berbentuk tabung. Bentuk vas bunga sangat bervariasi tergantung kreativitas dari pembuatnya. Oleh karena itu, nilai estetika dari vas bunga yaitu dari modelnya dan juga dari warna lukisannya yang digunakan dalam vas bunga. Salah satu bahan dasar pembuatan vas bunga adalah tanah liat, sehingga menyebabkan produk ini tidak tahan banting, dan mudah pecah. Sehingga kita dapat mengambil 4 poin dari hal tersebut, yaitu 1. Wadah yang berfungsi untuk meletakkan bunga. Kemudian nilai estetika yang dilihat dari model dan warna lukisan yang digunakan pada vas bunga. Salah satu bahan dasarnya adalah tanah liat, dan kekurangannya mudah pecah. Kemudian earthenware. Earthenware merupakan salah satu jenis tanah liat yang sering digunakan untuk membuat vas bunga, karena sifatnya dan keberadaannya yang banyak ditemukan di alam. Pada umumnya, tanah liat earthenware paling banyak mengandung oksida besi, atau Fe. Bentuk butiran atau partikel yang halus dan lembut akan memberikan sifat lentur atau plastis jika mengandung air yang berfungsi sebagai pelumas. Plastisitas earthenware yang cukup tinggi membuatnya cukup mudah untuk dibentuk. Kemudian, kita akan membahas mengenai sifat fisik tanah liat. Oke, yang pertama dari sifat fisik tanah liat adalah hidrasi. Mineral pada tanah liat biasanya bermuatan negatif, sehingga partikelnya selalu mengalami hidrasi, yaitu dikelilingi oleh lapisan-lapisan molekul air yang disebut juga lapisan difusi ganda. Lapisan ini dapat menarik molekul air di sekelilingnya, dan pada temperatur yang lebih tinggi dari 600 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius, lapisan ini akan hilang, sehingga akan mengurangi sifat plastisitas tanah liat. Kemudian yang kedua adalah flokulasi, yang merupakan peristiwa pengumpulan partikel tanah liat di bawah larutan air. Hal ini diakibatkan oleh material tanah liat yang umumnya memiliki pH lebih dari 7. Untuk menetralisir flokulasi dapat dilakukan dengan memberi bahan-bahan yang bersifat asam atau ion H+. Sementara, penambahan bahan-bahan alkali atau yang basa akan mempercepat terjadinya flokulasi. Kemudian sifat yang ketiga adalah pengaruh zat cair. Air berfungsi sebagai penentu sifat plastisitas dari tanah liat. Fenomena plastisitas tanah lempung ini hanya terjadi pada air yang molekulnya bersifat dipolar, yaitu satu molekulnya memiliki muatan positif dan negatif di ujung yang berbeda. Sementara, pada cairan yang tidak bersifat dipolar, jika dicampurkan dengan tanah liat, tidak akan terjadi apapun. Kemudian akan dilanjutkan kepada proses pembuatan tanah liat. Pada proses pembuatan vas bunga dari tanah liat, terdapat 4 proses pembuatan,
Yang pertama, proses pembentukan. Tanah liat yang digunakan adalah jenis earthenware yang memiliki plastisitas yang cukup baik, sehingga mudah dibentuk jika dilumasi oleh air. Seperti gambar berikut di mana tanah liat sudah dicampur air untuk dibentuk. Proses pembentukan ini dibantu dengan menggunakan meja putar dan alas untuk ukuran bagian bawahnya. Tanah liat yang sudah diletakkan di atas meja kemudian diputar dan mulai dibentuk sesuai dengan keinginan menggunakan tangan. Yang kedua, proses pengeringan. Tanah liat yang sudah dibentuk menjadi vas, kemudian dikeringkan dengan cara didiamkan selama 1 minggu di tempat yang aman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses pembakaran. Vas yang sudah mulai mengering dimasukkan ke oven khusus untuk dibakar. Temperatur api yang digunakan dalam proses pembakaran ini kurang lebih sebesar 1000 derajat Celcius, dan jenis gas yang digunakan adalah gas propana. Pembakaran vas keramik dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pembakaran biskuit dan pembakaran glasir. Pembakaran biskuit adalah tahap pembakaran pertama, di mana keramik dibakar pada suhu rendah terlebih dahulu, yaitu sekitar 800 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pembakaran glasir, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan menggunakan suhu yang lebih tinggi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu proses pendinginan. Vas yang sudah dibakar kemudian dikeluarkan dari oven menggunakan penjepit dan dimasukkan ke dalam box berisi air untuk memadamkan apinya. Setelah cukup dingin, vas bunga dari tanah liat akan melalui tahap finishing dan siap untuk digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai alasan pemilihan tanah liat sebagai bahan dasar. Pemilihan ini berdasarkan dari plastisitas dalam pembuatan keramik. Tingkat plastisitas tanah liat sangat menentukan proses pembuatan karena tanah liat yang plastis mudah untuk dibentuk. Partikel tanah liat memiliki bentuk segi enam dengan permukaan yang datar sehingga menyebabkan tanah liat mempunyai sifat plastis dan mudah dibentuk jika dicampur dengan air. Kedua adalah kemampuan membentuknya. Tanah liat juga harus mempunyai kualitas penopang bentuk yang berfungsi sebagai penyangga selama proses pembentukan berlangsung. Jika tanah liat memiliki plastisitas dan kemampuan bentuk yang baik, maka tanah liat akan tetap mempertahankan bentuknya. Yang ketiga adalah kekuatan kering, yang dimana menjelaskan kemampuan benda keramik mempertahankan bentuk saat mengalami proses pengeringan sehingga benda keramik kering cukup kuat untuk proses selanjutnya. Tanah liat yang memiliki plastisitas yang tinggi maka akan tinggi juga kekuatan keringnya. Yang keempat adalah tahan panas. Suhu kematangan adalah keadaan di mana benda keramik mengalami perubahan bentuk ketika telah mencapai level kematangan yang tepat. Suhu kematangan pada tanah liat itu sekitar 600 sampai 2000 derajat Celcius, sehingga menjadikan tanah liat tahan panas. Usulan material yang diberikan adalah vas bunga dapat dibuat dengan material atau bahan lain seperti kaca, logam, dan plastik. Dari berbagai jenis material yang disebutkan, plastik merupakan alternatif yang kami pilih. Keramik memiliki sifat yang keras dan kuat, tapi hal tersebut dapat membuat keramik memiliki sifat keuletan yang sangat rendah atau rapuh. Sedangkan untuk material plastik memiliki sifat keuletan yang sangat tinggi, sehingga material tersebut lebih sulit untuk pecah dan lebih mudah untuk dibuat dengan bentuk yang lebih kompleks dibandingkan dengan keramik dan kaca. Plastik tidak membutuhkan banyak perawatan atau dapat mudah untuk dibersihkan. Material plastik juga cukup tahan pada kondisi cuaca apapun. Selain itu, walaupun tidak lebih kuat dari material keramik, vas dengan material ini lebih ringan dan mudah dibawa atau dipindahkan kemanapun. Dari segi harga, vas dengan material plastik cenderung lebih murah dibandingkan dengan vas material keramik karena proses pembuatan vas dari tanah liat membutuhkan keterampilan tinggi dan proses yang lebih lama.
berikut akan dijelaskan kesimpulan yang telah didapatkan. Keramik yang menggunakan bahan dasar tanah liat mengalami proses pembentukan dan pembakaran. Dua, jenis tanah liat yang biasanya digunakan untuk membuat benda keramik adalah tanah liat jenis earthenware karena dapat langsung dibentuk tanpa harus dicampur bahan lain. Alasan mengapa banyak orang menggunakan tanah liat sebagai bahan dasar vas bunga adalah karena salah satu sifatnya yang plastis dan tahan panas sehingga membuat bahan tersebut mudah untuk dibentuk menjadi berbagai macam. Dari segi harga dan keuletan, plastik menjadi alternatif terbaik untuk menggantikan tanah liat sebagai bahan dasar dari vas bunga. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 8 undur diri.